Motivasi saya termotivasi oleh Bapak Presiden Jokowi karena dia mengutarakan bahwasanya dia berkata kita ini harus lebih baik dari lainnya, bukan lebih baik dari sebelumnya. Nah, dan kita sebelum menawarkan pemikiran yang baru, kita harus berundingkan dengan suatu golongan tersebut supaya tidak terjadi percekcokan dalam lingkungan yang dinaunginya. Visi misi saya tidak jauh beda dengan tahun kemarin karena saya mengambil dari berbagai pihak dan berbagai referensi. Saya mengambil meningkatkan siswa MAN 2 Cirebon yang mempunyai sifat nasionalisme. Kenapa saya mengambil sifat nasionalisme? Karena nasionalisme ini mengandung makna yang universal. Jadi ketika mempunyai makna yang universal, semuanya bisa diambil dari makna tersebut, bisa meningkatkan kualitas, kuantitas, dan akademis gitu Pak. Motivasi saya mengikuti bakal calon OSIS adalah melatih saya agar bisa menjadi pemimpin di masa sekarang dan bisa membawa OSIS MAN 2 Cirebon yang berkualitas, mandiri, aktif, inovatif, dan menjadi tauladan bagi sekolah lain. Terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan menjadikan OSIS ini menjadi disiplin, jujur, bertanggung jawab. Udah. Pertama untuk menambah wawasan, terus tuh ya biar bisa namanya apa, agar supaya bisa mimpin buat kedepannya, terus biar bisa ngayomi yang lain juga. Visi saya yang pertama, visinya mewujudkan organisasi yang terbuka, bertanggung jawab, dan objektif, menampung dan menyaring keluhan siswa. Misi saya yang pertama, melakukan musyawarah kelas bersama anggota MPK dan OSIS, mengadakan event-event yang melibatkan anggota-anggota kelas. Yang ketiga, menjadikan MPK sebagai media aspirasi bagi siswa MAN 2 Cirebon. Motivasi saya ikut mencalonkan ketua OSIS, ingin menambah pengalaman menjadi seorang pemimpin, ingin menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara menjadi tauladan kepada sesama teman, dan ingin menjadikan Madrasah 2 Cirebon dengan apa potensi yang saya miliki. Visi saya ingin menjadikan siswa MAN 2 Cirebon menjadi siswa yang berkembang dalam segala potensi agar menjadi siswa yang aktif, kreatif, dan berakhlak mulia yang dilandaskan oleh Pancasila. Motivasi saya ikut wawancara bakal jadi calon ketua OSIS adalah ya pengen ada ini aja, pengalaman jadi pemimpin gitu, terus juga pengen pokoknya biar ada pengalaman jadi pemimpin, terus pengen ya jadi pemimpin, terus biar ngerasa biar saya tuh lebih disiplin, terus biar saya tuh jadi orang yang bisa dipercaya gitu, orang yang lebih bertanggung jawab gitu. Kalau motivasi sih ya udah itu aja. Berkaitan dengan itu, Bapak ingin mendengarkan pernyataan dari Mas Bambang ya, ini tentang definisi pemimpin ataupun kepemimpinan itu sendiri. Silakan, menurut Mas Bambang apa? Kepemimpinan atau pemimpin adalah suatu titik sentra dalam organisasi yang bisa mengatur suatu kelompok atau suatu masyarakat untuk menjadi lebih baik lagi, Pak. Ya. Oke, silakan utarakan nanti apa yang ingin ditawarkan kepada teman-teman Mas Bambang
sehingga teman-teman Mas Bambang yakin layak untuk bisa dipilih? Ya. Apa? Saya akan mengelola aspirasi dari siswa, guru MAN 2 Cirebon untuk menjadikan MAN 2 Cirebon lebih berinovatif dan kreatif. Visinya adalah menjadikan organisasi MPK MAN 2 Cirebon menjadi organisasi yang menampung aspirasi siswa yang bersifat adil, tanggung jawab, serta profesional. Saya ingin meningkatkan kemampuan siswa di bidang akademik maupun non-akademik agar menjadi lebih berinovasi dan berkreasi agar MAN 2 Cirebon lebih maju ke depan. Mengembangkan budaya literasi di MAN 2 Cirebon untuk para siswa MAN 2 Cirebon dan meningkatkan eskul agar lebih baik dan lebih berinovasi dalam berorganisasi. Izin dengan orang tua belum? Sudah. Sudah. Iya. Oke. Seandainya nanti awal semakin mencintai organisasi, tiba-tiba orang tua itu melarang awal untuk berorganisasi, sikap abah bagaimana menghadapi kenyataan itu? Membujuk orang tua. Mengikuti orang tua. Iya. Membujuk orang tua. Udah gitu saja. Iya. Sekarang abah sudah menjadi balon, harapannya akan menjadi ketua OSIS. Sebagai manusia tentunya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Kira-kira kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri Awa itu apa saja kira-kira? Kekurangannya masih suka telat ngerjain tugas. Terus kalau kelebihan tuh masuk sekolah pagi terus. Ikut berorganisasi sejujurnya sudah izin dengan orang tua belum? Sudah, Pak. Sudah diizinkan. Sudah, karena orang tua mendukung Taski ikut organisasi gitu. Suka gitu kalau Taski ikut organisasi, sudah izin. Ketika Taskia sudah semakin mencintai organisasi, entah karena apa, tahu-taunya orang tua melarang Taskia untuk organisasi. Apa sikap yang Taski lakukan terhadap orang tua? Sikap Taski pertama gini dulu, kayak ngobrol sama orang tua kenapa gitu. Kan tadinya udah ngedukung, Taskinya udah cinta sama organisasi, kenapa tiba-tiba kayak gini. Kalau misalnya emang orang tua alasannya memang memadai buat Taski meninggalkan sebuah organisasi, ya mungkin mau gimana lagi, Taski harus ninggalin organisasi itu. Tapi kalau misalnya selagi Taski bisa meyakinkan orang tua atau bisa membuktikan bahwa Taski itu gak apa-apa gitu, maksudnya misalnya Taski itu suka di organisasi, Taski itu harus lanjut di organisasi, gak bisa ninggalin organisasi, selagi bisa ngeyakinin dan orang tua diyakinin, ya masih lanjut gitu, Pak. Iya. Nah, sekarang Taskia sudah masuk calon, harapannya untuk menjadi ketua MPK. Sebagai seorang manusia tentunya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Kira-kira apa kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri Taskia? Kalau kelebihannya menurut Taskia ya bisa menegur sesama gitu. Bisa selagi itu benar, kenapa nggak diomongin gitu. Selagi Taski masih benar, ya harus berani ngomong. Tapi kecuali itu memang salah, baru mencari jalan lain untuk menghadapi masalah itu. Ya itu yang ada di diri Taski. Intinya ya berani ngomong lah, Pak. Kalau kekurangan, mungkin kekurangannya masih kadang suka gimana ya, kalau misalnya lagi, ya kebanyakan sih masih membawa masalah pribadi, belum bisa profesional gitu, Pak.
belum bisa profesional, masih sering kayak membawa masalah pribadi. Misalnya nih di pondoknya lagi ada masalah, terus di sininya Taski punya tugas, nah nanti kadang suka nggak fokus gitu Pak, jadi masih belum bisa profesional, masih agak mencangkut pautkan sesuatu yang lain dengan yang lain. Untuk mengatasi kekurangan itu kira-kira apa yang dilakukan? Untuk mengatasinya mungkin lebih berhati-hati lagi ya dalam mengambil tindakan. Kalau kan tindakan yang diambil dalam keadaan emosi atau gegabah kan nggak baik gitu, jadi mungkin lebih berhati-hati. Atau misalnya ada tanggung jawab di sini terus Taskinya lagi kurang maksimal, mungkin bisa diminta bantuan sama temen gitu untuk bisa menegur Taski, apa sih baiknya buat Taski gitu, minta pendapat gitu. Terus untuk meningkatkan kelebihan tadi diantaranya punya keberanian, menegur dan sebagainya. Untuk meningkatkan lebih ini lagi, apa yang dilakukan? Untuk meningkatkannya sih ya pertama sih harus disiplin biar kita tuh berani gitu loh, berani buat menegur orang gitu Pak. Jadi kitanya sendiri harus menjadi yang terbaik gitu Pak. Kita sendiri harus menjadi yang terbaik. Nah, ketika Taskia menjadi ketua MPK, biasanya kan mungkin ya aktif ya, katanya aktivis. Nah, di sisi lain ini tahu-taunya nilai pelajaran Taskia itu semakin menurun. Nah, yang dilakukan Taski ya kira-kira apa, tetap masih bertahan di organisasi atau fokus ke pelajaran? Sebisa mungkin mengimbangi gitu, mengimbangi. Itu kan resiko Taski ya, ikut organisasi, dan intinya itu resiko yang harus ditanggung Taski. Ya sebisa mungkin Taski harus mengimbangi masalah nilai gitu, apalagi kan ya emang tujuannya kan sekolah itu belajar, berorganisasi kan agar kita bisa terjun ke masyarakat dan lebih disiplin lagi itu untuk berorganisasi. Kalau misalnya sekolah kan emang kita belajar, jadi sebisa mungkin mengimbangi dan bisa membagi waktu itu Pak. Kemudian cara membagi waktu gimana? Untuk waktu berorganisasi, waktu untuk beribadah, waktu untuk melaksanakan tugas-tugas, mengerjakan tugas-tugas, termasuk mungkin membantu orang tua. Cara ini pembagian waktunya gimana? Kalau misalnya belajar kan bisa di pondok gitu. Kalau misalnya habis pulang sekolah, misalnya di sekolah nih kita berorganisasi, mengikuti kelas, terus diselingi dengan berorganisasi. Nah kalau misalnya belajar kita di pondok bisa setelah ngaji ataupun sebelum ngaji gitu, sesudah jamaah itu kita ada waktu. Kalau mungkin capek juga ya karena kan sambil mondok, tapi itu resiko yang harus ditanggung gitu, untuk bisa membagi waktu ya organisasi, sekolah sama pondok itu resikonya. Terus ketika Taski menjadi ketua MPK, kira-kira langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan agar anak-anak Mandua itu tertarik untuk ikut dalam organisasi MPK itu? Pertama sih ya yang paling pengen Taski itu sih gimana ya biar pertama harus butuh bukti juga ya mungkin Pak, bukti kalau Taski nyalon ketua MPK tuh bukan nyalon tapi emang ingin menjadi siswa MAN itu, MAN 2 Cirebon itu menghasilkan siswa-siswa yang disiplin gitu. Terus juga tugas MPK kan emang mengawasi organisasi, mengawasi OSIS gitu Pak. Jadi pengennya sih setiap eskul tuh
jangan ada perselisihan yang sekiranya serius gitu Pak. Jadi mungkin dilihat siswa-siswinya juga enak, antar eskul gini akur, saling bekerja sama, saling ngasih masukan dan kritikan dan nasihat gitu. Jadi mungkin itu bisa memicu anak untuk ikut organisasi gitu, dan kita juga harus bisa disiplin agar anak organisasi bisa disiplin, kayaknya enak. Itu mungkin juga bisa memicu siswa Mandua Cirebon agar tertarik ikut organisasi. Ya,